Bismillahirrahmanirrahim. Hai, mari kita lanjutkan kembali di halaman 87, page 87 untuk unit 12, bagian keempat, vocabulary and speaking. Nah, vocabulary and speaking, kosakata dan berbicara yang akan dibahas di sini adalah time expressions. Jadi, time expressions ini adalah angka yang yang dipakai bentuk waktu ya. Nah, untuk bentuk waktu yang saya lihat di unit ini yang dipakai itu adalah ordinal ya. Jadi ordinal itu angka yang digunakan untuk menunjukkan urutan atau posisi seperti the first, the second, ya, the third ya. Jadi agak beda dengan cardinal number. Nah, di bagian A, mari kita lihat complete the table with the words in the box. Evening, afternoon, month, weekend. Evening ini kita tulis saja supaya lebih jelas ya. Evening ini malam, ini sore, kemudian ini bulan, ini minggu. Oke, nah. Last ini yang lalu ya, artinya kemudian yesterday ini kemarin, kemudian night ini malam, ini week minggu, morning ini pagi, night ini juga malam. Nah, apa yang kosong yang ingin diisi? Last night, oke. Last week ini oke. Jadi kalau untuk last month ya. Oke, berarti di sini kita tulis month. Last month. Kemudian di sini yang cocok weekend. Last weekend. Kemudian untuk yesterday evening. Kemudian di sini afternoon. Ya. Oke, sudah di bagian A. Nah, lihat di sini, look at the table, think about yesterday, write where you were at the different times. Lihat tabel yang ada di sini. Ingat-ingat ya, ingat-ingat tentang kemarin. Pikirkan tentang yang kemarin. Tuliskan kamu berada di mana di waktu-waktu yang berbeda ya. Nah, jadi inilah namanya bentuk time expressions. Di jam 6 pagi. 6 pagi ini sebenarnya ada me sama my partner, berarti teman sebangku kalian, boleh juga saudara kalian. Kalau ini homework, tapi kalau untuk di dalam kelas tanyakan temannya. Kalian berada di mana di jam 6 pagi. Nah, ini ada contohnya me in bed. Ya, bisa saja ada in bed, ada juga yang sudah di kamar mandi atau sudah berpakaian bersiap-siap. Ya, karena kalau 6 pagi masih in bed, waduh, bisa terlambat ke sekolah ya. Sedangkan sekolah sudah harus ada di 7.30. Nah, kalau temannya sudah makan. In dining room. Atau in dining room bisa juga, ya boleh. Kemudian jam 9 pagi. Nah, jam 9 pagi kita sudah in the classroom. Ya. Kemudian temannya sama ya, karena sekelas. In the classroom. Kemudian jam 1 sore, jam 1.30, setengah 2 berarti 1:30 PM. Nah, at the canteen ya. Kemudian kalau temannya di mana? Kalau temannya mungkin bawa bekal, ada di in the classroom. Ya. Kemudian jam 5 sore. Jam 5 sore, kalau ini saya
in the living room. Ya, mungkin sedang menonton. Kalau temannya mungkin at the yard. Ya, di lapangan dekat rumahnya mungkin ya, atau di depan rumahnya bersama dengan teman-temannya. Kemudian di sini jam 8 pagi bukan jam 8 pagi, jam 8 malam. Ini kalau di pengalaman anak-anak saya di rumah, ini mereka masih di masjid, setelah sholat isya mereka mengaji. Jadi at the mosque, ya. Kemudian kalau temennya ya boleh mungkin sudah di rumah, di kamar ya. Kita tulis di sini in the bedroom. Kemudian jam 11.30 ya in bed ya. Ini juga sudah in bed. Ini dari tadi in bed, atau kita ganti in the living room ya. Oke. Ini sudah selesai. Untuk bagian B ini sebenarnya optional ya. Boleh kalian ikuti, boleh tidak, sesuaikan dengan kondisi kalian dan partner kalian ya. Oke, bagian C. Work with a partner. Ask and answer questions about yesterday. Use the times in the table and the expressions in exercise 4A. Write your partner's answer. Bekerja dengan teman sebangku, partner atau pasangan yang ditentukan oleh gurunya. Tanya dan jawab pertanyaan tentang kemarin, tentang kejadian kemarin. Gunakan waktu di tabel dan ekspresikan di 4A ya. Write your partner answer. Nah, jadi ini ingin diikuti sesuai dengan yang ada di tabel 4A sama bagian B. Nah, where were you at 6 o'clock yesterday morning? Nah, I was in bed. What about you? Me too. Where were you at? Nah, ini saya sudah tuliskan. Ya, mudah-mudahan sama, mudah-mudahan bisa mewakili bagian A sama bagian B. Nah, tapi ini yang saya tulis contohnya tidak banyak. Ini hanya tulis seperti ini saja. Where were you at 4 o'clock yesterday afternoon? I was in the mosque. What about you? Karena di mosque itu sudah sholat asar, mungkin bercerita-cerita dengan teman-temannya. I was in the kitchen, help my mother. Kemudian, ini contoh yang kedua. Where were you at 8 o'clock yesterday evening? I was in the dining room with my family. What about you? I was in the bedroom with my brother. Jadi boleh juga ditambahkan sesuai, karena belum ada kita pakai last week ya, boleh pakai last week. Nah, mari kita coba tambahkan di sini contoh bagian A. Where were you at where were you last week ya. Kemudian dijawab I was at the cinema, atau I was at the mall with my friend or with my family ya. With my friends saja. Oke. Nah, jadi sudah terwakilkan untuk di bagian A dengan di bagian B. Jadi sebenarnya ini bebas, kalian boleh pakai, sesuaikan kondisinya anak-anakku semua, boleh juga tidak ya. Kita lanjut lagi pertanyaan bagian D. Tell the class about your partner's day. Ceritakan tentang keseharian
teman sebangkumu atau pasanganmu. Nah, ini sudah contohnya, bisa diikuti yang ini. Hasana was in bed at 6 o'clock last Saturday morning. At 8 o'clock in the evening, she was at the cinema with her friends. Hasana sudah tidur, masih tidur ya, masih di tempat tidurnya di jam 6 ya, di jam 6 pagi. Last Saturday morning berarti Sabtu pagi yang lalu ya. Kemudian jam 8 malam ya, jam 8 malam dia pergi ke bioskop dengan teman-temannya. Nah, ini saya juga sudah tuliskan. Sekali lagi ini optional, boleh kalian ikuti, boleh juga kondisikan dengan partner yang memang kalian tanya. So, this is just example, mungkin bisa mewakili apa yang tugas kalian diberikan oleh guru. Kita baca, Andra was in bed at 5 o'clock last Friday morning. Ya, jadi kita jangan pakai lagi Saturday, kita ganti last Friday morning at 4 o'clock in the afternoon, he was at the yard with his friend. Jadi ya bermain bola dengan teman-temannya di jam 4 sore. At 7 o'clock, he was in the living room with his family. Jadi jam 7 malam ia berkumpul bersama keluarganya di ruangan tengah. Nah, ini salah satu contoh saja. Sekali lagi, jadi anak-anakku boleh mengikuti, boleh tidak. Oke, saya rasa untuk halaman 87 di unit 12 sudah selesai. Thank you very much. Assalamualaikum, untuk bagian ini sudah kita selesaikan. Ini anggap saja bagian kedua di video ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.